Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal surutul wudu'i asyaratun, menjelaskan tentang syarat-syarat wudu. Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Syarat wudu itu ada 10. Al-Islamu yang pertama Islam. Kalau orang non-Islam wudu memenuhi syarat belum? Belum. Wa tamyizu yang kedua tamyiz. Tamyiz itu hidang. Udah ngerti. Ya. Misalnya esal suruh omeh atau udah pipis, udah teh hidang kajaman serangan gitu. Tamyiz. Ya kalau kayak tadi kan disuruh-suruh diolok-olok belum ngerti ya. Belum tamyiz. Ngerti Mi? Tamyiz itu udah ngerti. Misalnya sal kejaman nurut atau insting sendiri mau pipis misalnya langsung kejaman pipis biasa. Jadi walaupun belum balik ya Mi, kalau udah tamyiz asal orang Islam ya wudunya sah, cuma pahalanya buat orang tua kan dia belum wajib ibadah ya. Beda kalau udah balik itu mah wajib sendiri ya, walaupun sebelumnya orang tua harus dikasih tahu kewajiban itu. Nah kalau udah balik mah kayak homi, nah tahu kan kita kudu disuruh gitu kewajiban laksanakan. Karena kalau kita terbiasa melaksanakan kewajiban, keikhlasan ya, keridhaan gitu, akan menjadi sifat baik di diri kita nanti. Jadi memang sifat baik itu harus dibentuk kan, itu dengan ketekunan. Ya, kalau bisa jangan sampai disuruh lah. Kamu kayak tugas punya nyuci, pas sehari sekali kan nyucinya. Kalau bapak kan bapak mungkin Anwar tugasnya ngalacai Hasan, terutama Anwar jeung Hasan gitu kan. Itu juga harusnya nggak perlu disuruh gitu, harus ngerti. Mungkin bapak keur ngajar ya, Anwar di rumah, Hasan di rumah, lihat dapur nggak ada air, timbal ini ya, itu pengertian tamyiz. Apalagi udah balik ya, dewasa. Karena kan hidup ini untuk ibadah, untuk bekerja ya. Di rumah itu wajib, kalau di luar rumah kan kerjaan itu namanya tambahan ya. Nah, kita kan sekeluarga wajib saling membantu agar bisa sampai ke surga semua gitu kan. Harus semuanya dibawa ke surga. Dan itu harus dengan banyak beramal baik ya. Di rumah walaupun sepele, Mami misalnya nih, apa lagi makan nggak disuruh nyiapin air, kami dapat pahala wajib. Kayak sepele kan, tapi karena taat kepada orang tua, Mami dapat pahala wajib. Sama, Mama juga gitu. Misalnya pagi makan nggak bapak suruh nyiapin air, itu dapat pahala wajib. Ya, jangan begini, Mami pikiran Mami itu butuh mah cicing, bola. Di keluarga mah kita harus pengertian gitu. Terutama kan punya tugas-tugas wajib ya. Nah itu saya Bapak Anwar, Muin, Hasan harus nyediain air. Bukan ya sampai mamah nimbah. Misalnya. Tapi kali-kali mah misalnya lagi kedarurat, mamah gak pernah berapa kali beli air. Sekali-kali mah gak masalah ya. Asal keridhaan gitu. Maksudnya udah ngerjain terus amak-amakan, nah itu yang jadi dosa gitu kan. Jadi syarat wudu teh berapa Mi? 10. Yang pertama apa tadi? Yang kedua
tamyiz. Apa tamyiz itu apa? Ya, hidang ya, pengertian. Wanikau anil haidi. Yang ketiga, bersih dari head. Ini khusus untuk perempuan nih. Sedang tidak head, ya. Kalau lagi head, tidak memenuhi syarat untuk wudu. Itu wajib gitu. Dan sholat lagi itu wajib. Ketiga apa, Mi? Ya, tidak sedang head, suci dari head ya. Wan nipasi, yang keempat suci dari nipas. Nipas itu, Mi, perempuan udah melahirkan ya. Nah selama 40 hari kan terus aja keluar darah, Mi, kayak mens itu. Nah itu namanya darah nipas itu. 40 hari kalau nggak salah. Nah selama itu tidak memenuhi syarat untuk wudu, berarti memang nggak wajib sholat kan? Ya. Berapa barusan? Hah? 4 ya. Pertama kan Islam, kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid, keempat bersih dari nipas. Wa ama yamna'u usulal ma'i ilal basarati. Yang kelima, bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Nah, misalnya kamu di sekolah nih coret-coret kena tangan ya. Nah itu pas wudu kelihatan harus dibersihin. Bising halangan cai ya. Si tinta. Apalagi orang suka ngecat nih, bapak guys suka ngecat, bersih mi guys ngecat teh, persen bersih wudu, guys beres ya, tingkat iya tecan iya tahu aja balik ada ya salatna, kodok. Kadang gitu kalau ngecat tuh nggak kelihatan, terutama cat yang putih lah, ngeceret kan nggak kebiruan kan pas yang pas bersih. Berapa barusan? 5. Pertama apa tadi? Kedua? Ketiga, keempat, kelima, bersih dari hal yang menghalangi ya, bersih dari hal yang menghalangi datangnya air ya, yang menghalangi sampainya air ke kulit ya. Makanya kan kalau bersihin kuku juga harus dilihat. Kadang-kadang suka hitam nih kuku ya, nah itu kan bisa halangan gitu, bersihin. Makanya bagusnya kukunya pendek aja tukang sholat. Ini kalau kita lihat ya perempuan misalnya di kutek kita sholat ketahuan itu. Karena kan kami kutek mau kering tuh ngalangan sama leheng kene pacar sebenarnya pacar makanya nggak menghalangi, tapi ya coba orang power nggak seneng tong make pacar bisa halangan ya. Kadang-kadang aya jenis penghalang teh minyak si cai teh begitu dikucurkan teh langsung nyingrai, berarti kan menghalangi ya datangnya air. Yang kelima, mencegah dari sesuatu yang menghalangi air gitu ya. Wa ala yakuna alal udwi ma yughayirul ma'a. Kegenep ini nih. Tadi mai yang menghalangi air, sekarang mah jangan ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Misalnya ya kayak cat tentu mungkin misalnya cat air misalnya kan itu bisa hilang ya sama air di badan kita, tapi misalnya kalau air tuh kena ke situ jadi berubah sifat air teh, rasanya bisa berubah misalnya ku eta benda teh, atau baunya bisa berubah atau rasanya berubah. Nah itu juga tidak boleh ya, harus bersih. Itu yang keenam ya. Wal ilmu bi fardiyatihi. Yang ketujuh tahu fardu wudu. Kamu tahu fardu wudu? Udah mau jelasin yang dulu. Fardu itu ada 6. Masih ingat ya? Nah itu niat. Pertama niat, kedua membasuh muka. Nah ini waktunya sekaligus ya. Namanya apa? Muqaronah ya. Muqaronah. Yang 6 itu kan kemudian
mencuci dua tangan hingga sikutnya, mengusap kepala, mencuci dua kaki, yang kelima kan hingga memuncangan, yang keenam tertib. Itu fardu wudhu ya, hafalkan itu ya, harus hafal. Karena di Islam itu disyaratkan kalau mengerjakan sesuatu itu harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita solonon ngerjain nggak tahu ilmunya, langsung ditolak nih. Jadi disyaratkan tahu dulu ilmu. Wa ala ya takida pardon minal purudihi sunatan. Berapa nih? Ini 8. Ulangi ya. Pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga suci dari haid, keempat suci dari nifas, kelima bersih dari benda yang menghalangi datangnya air ke kulit, keenam bersih dari benda yang bisa merubah sifat air ya, keenam ya, ketujuh tahu keparduannya ya, ya kedelapan sekarang ya. Wa alaya takida pardon min furudihi sunatan. Jangan mengitikadkan fardu dengan sunat. Ya, seperti niat itu kan fardu. Ya. Jangan ya mas sunat. Nah, enggak boleh. Paham? Ya, mungkin orang mengitikadkan sunat itu karena dia enggak tahu bahwa itu fardu. Nah, itu pentingnya kita pengetahuan itu. Beda dengan sunat diitikadkan fardu, masih mending ya mah. Ya. Misalnya kan mencuci tangan ya sebelum wudhu itu berkumur, membersihkan hidung, membersihkan telinga, itu apakah sunat? Orang tuh nggak tahu ditekadkan wajib, itu masalah itu baik. Walaupun salahnya naik tekadnya, tapi mau nekadkan fardu jadi sunat mah eta mah bermasalah gitu. Jadi bisa tesah wudhunya. Paham ya? Jadi harus ingat fardu itu yang 6 itu tadi kan. Selain itu mah sunat. Seperti baca talafudnya, nama itu doa misalnya sebelumnya. Atau cuci tangan dulu dibersihin ya kuku-kuna itu kan, atau berkumur ya, atau nyingeret air ya iya. Jadi si air teh karena hidungnya disedot gitu kan, sunat nate lalu dibuang lagi. Kalau yang pertama kali mah suka pusing si sarafna karena. Tapi kalau sudah terbiasa mah enggak. Yang kedua, jangan sampai nyingeret banyak teh, nyingeret cair teh kerpil tambah parah. Jadi harus lagi sehat. Tapi kalau dibiasakan gitu, insya Allah nggak akan kena pilek katanya ya. Ke-8 ya tadi ya. Wal ma'ut tahuru. Yang ke-9, airnya harus air suci. Air mutlak itu nih dulu pada jelasin ya. Air mutlak itu ada 7 macam nih. Ya. Nah itu air mutlak, harus air mutlak. Jangan air musammas atau mutagoyir atau air najis ya. Wadukhulul waqti. Ulangi Mi. 10-nya kahiji Islam, kedua tamyiz, katilu bersih dari haid, ya bersih dari haid, keempat bersih dari nifas, ya kelima tidak ada yang menghalangi datangnya air ya, yang kelima ya, yang keenam tidak ada yang merubah air ya, sifat air. Yang ketujuh fardu wudhu. Kedelapan balikan deh. Kayaknya apa? Kan satu Islam. Islam. Terus yang kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid, keempat bersih dari nifas, ya. kelima tidak ada yang menghalangi air, keenam tidak merubah warna air. Keenam. Terus yang ketujuh fardu wudhu. Wal ilmu bipartiatinya. Tahu. Iya, tahu. Iya. Wudhu. Mengetahui fardu wudhu ya, mengetahui keparduan wudhu gitu ya yang namanya. Terus ke-8 tidak mengitikadkan yang fardu ke sunnah. Ya, yang ke-8. Ke-9
wal mau tahuru, airnya yang mutlak. iya air yang suci ya, air mutlak teh ning. Tapi ini mi waduhul wakti wal oh iya waduhul wakti ke 10na masuk waktu wal mualatu dan bersambung gitu lidah imil hadasi yang khusus. Berarti gini mi, tadi kan tidak boleh ada yang menghalangi datangnya air ke kulit ya, sama yang merubah sifat air itu dijadikan satu ya, dijadikan satu. Jadi yang ke-9-nya masuk waktu, yang ke-10-nya mualah. Mualah teh berlanjut gitu menjadi selang. Jadi misalnya wudu di situ selesai sekaligus wudu. Tapi itu teh lidah imil hadasi khusus bagi orang yang langgeng hadas. Langgeng hadas ini kadang orang teh udah rusak ya si alat kelamin teh, jadi nggak bisa nahan pipis. Dikit-dikit pipis sendiri langsung gitu. Itu dah imil hadas namanya. Paham nggak? Jadi yang 10 maksudnya gimana? Nah, balik lagi ya. Syarat wudu itu ada 10. Pertama, Islam, kedua, tamyiz, ketiga, bersih dari haid, kelima, keempat, bersih dari nifas, keenam, kelima. tidak ada yang menghalangi air, Heeh. yang Tidak. tidak merubah air. Ya. Ketujuh Ternyata cowok. berarti eta dihijikeun kitu nya. Jika tawar nawar itu. Nah, dengar dulu apa bacakan ya. Nah, Surutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Al islamu tegasna kahiji Islam wa tamyiju kadua tamyiz wa nikau katiluna bersih anil haidatina haid wa nipasi jeung tina nipas. Tuh iya ge mi dihijikeun. Anil haid jeung nipas ge berarti masih katilu. Wauna atap ka dieu. Balikan ya. Suruh syarat wudu teh aya 10 kahiji Islam. Kadua tamyiz. Katilu bersih tina haid jeung tina nipas. Nya, katilu. Wa ama yamna usulal ma'i. Tah, kaopat bersih tina barang anu nyegah nepina cai ilal basaruti kana kulit. Keberapa itu? 4 ya? Wa ala yakuna berarti kegenep kalimana. Wa ala yakuna jeung ulah ayana alal udi dina anggota teh naon mah perkara yuga juru anu ngarobahkeun isma teh alma kana sifatna cai nu kalima ieu nya. Nu kagenep wal ilmu bipardiyatihi nyaho kana kaparduan wudu. Wa alaya takida katujuhna ieu ulah nekatkeun pardon kana hiji pardu min purudi tina pirang-pirang parduna wudu teh sunatan ditegaskeun sunat. Katujuhnya. Wal mau tahuru kana 8 caina kudu anu suci. Wa duhurul waktu ka 8 kudu manjing waktu. Wal mualatu jeung kudu tuluy-tuluy lidah imil hadasi kanu langgeng hadas. Jadi anu langgeng hadas mi 2 tambahan syaratna teh nya nyata kudu asup waktu jeung kudu mualah. Mualah teh tuluy-tuluy jadi maksudna kieu wudu teh sakaligus beres gitu itu mualah. Nya. Jadi udah membasuh muka langsung nyuci tangan, langsung ngusap kepala, ngusap kaki, jeung tertib. Talamun anu teu da imil hadas mah normal kayak homi bapak ya, mama misalnya. Boleh itu enggak mualah wudunya. Nah, homi kacaid tiris ya. Ngumbah muka dulu tiris entar kayak kadi deui, entar lalaju deui. Kayak geus garing kayak itu deui, ngumbah. Boleh. Dah teu da imil hadas nya. Jeung mun teh mami waktu duhur kan ayeuna antara misalnya jam 12 lah sampai jam 3 nya. Tah homi di jam 11 geus wudu teu masalah. Can asup waktuna oge. Tapi lamun keur nu da imil hadas mah teu meunang. Paham perbedaanana? Jadi kudu geus masuk waktu nu da gampang gitu misalnya pipis. Kitu maksud da imil hadas dina kitab. Itu mah jadi penyakit. Jadi yang normal. Kita makan walaupun pengen semua pengen pipis ge lamun di China ayaan bisa ditahannya.
mun geus teu ditahan mun teu bisa kata mun gedor buru aya buru teu kuat teh mah kan udah ibaratnya teu bisa begitu pingin pipis langsung keluar jadi kudu mau pampersnya ayo ya pampers pahami jadi syarat wudhu teh aya 10 nya yang penting paham ya gitu. Jadi paslon area teh hiji pasal nawaqidul wudu'i arba'atul asya'a ari pirang-pirang anu matak ngabudar teh ngebatalkeun nya nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu matak ngabudar kan wudu eta arba'atun aya 4 eta arba'atul asya'a aya 4 perkara jadi yang membatalkan wudu ada 4 sedikit ya mah gampang al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama ada yang keluar dari salah satu dua lubang, baik lubang depan atau lubang belakang, ya. Ada yang keluar. Apa aja itu? Walaupun misalnya dari depan tuh nggak keluar pipisnya, keluar cacing. Itu kalau kita punya wudu ada yang keluar atau batu misalnya ya, orang punya sakit batu misalnya. Batunya keluar muntah mah. Udah kecil kan. Keluar. Tetap batal wudu. Paham? Jadi enggak mesti yang cair aja. Misalnya nalan uang muntah nya keluarkan lewat belakang misalnya. Keluar. Jadi pokoknya mah mutlak setiap anu keluar dari salah satu lubang depan atau belakang itu membatalkan wudu. Paham ya? Itu yang pertama. Tapi nu dimaksudnya lumrah namanya nu keluar dari depan bisa madi, bisa wadi. Bisa cikiih nih. Misalnya kita lagi pipis ya di belakang itu. Perasaan teh udah beres, udah omeh gitu teh. Terus jalan sama duduk sama kegiatan lain. Tiba-tiba suka ceret. Nah, itu tuh bener nih. Jadi ini tadi belum beres sebenarnya sehingga syarat kita buang air itu ya tunggu dulu bisi aya anu terakhir gitu kan. Paham ya? Tunggu dulu. Kadang sok air keluar deui nih. Terutama eta teh anu nginum nami henteu sekaligus. Minum, entar lagi minum. Nah, pipisnya suka gitu. Sedikit-sedikit. Apa ngalamin itu. Kadang ngahanteuing nginum. Kita mun bisa tak can keluar kabeh teh sok aya karena kita tahu juga oh ini masih ada gitu kan ya. Masih ada, kita tunggu dulu. Kalau udah yakin udah keluar semua, enggak akan yang keluar lagi baru omeh. Atau yang keluar itu wadi mami. Kadang orang kerja berat ya, suka ada yang keluar itu. Airnya tuh cairnya putih, kental, putih, keluar, bakat ku capek gitu dari lubang depan tuh. Biasanya laki-laki. Kalau tuh perempuan juga bisa, kalau kecapean. Apa ya keputihan nih ya, keputihan kalau. Atau madi mah mun air rangsangan, nya syahwat gitu, syahwat, menghayal, atau lihat apa aja, di terangsang. Keluar eta mah madi, eta mah herang nih tapi kental sama itu juga najis. Dia bisa air kencing nu keluar tehnya air kencing anu belakangan teh nih bungsuna bisa madi eta mah karena kecapean, bisa wadi mah karena ada rangsangan. Jadi kalau misalnya kita udah wudu nih pas udah wudu saya keluar udah cuma wudu lagi ganti celana gitu cuci harus yakin mi bersih gitu yakin udah asa eta mah mun nya mah nya asa yakin kena geus wudu gitu ente batal tapi kadang-kadang kan jadi timbul keraguan udah mending ganti aja celana wudu deui naon hesena itunya. Yang berapa barusan?
Ya, jadi ada yang keluar ya dari salah satu dua lubang ya, baik lubang depan atau lubang belakang. Tapi kalau dalam keadaan normal dari lubang depan itu yaitu madi, wadi atau air kencing. Kalau di lubang belakang biasanya kentut ya. Nah, itu batal. Tapi kan kalau lagi mau menjelang haid, di Jawa mah kan suka keputihan dulu beberapa harinya Bang. Ah gitu. Itu Bang nggak tahu ya. Tapi itu najis, tetap harus dicuci. Ilal mani ya, nah apa lupa nih. Angin mani, cina mani mah keluar mani ya, itu mah nggak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan adus. Paham ya? Jadi kalau keluarnya wadi, madi atau air kencing itu mah batal wudhu ya. Tapi kalau yang keluarnya mani itu mah enggak batal wudhu, tetapi wajib adus. Jadi ngijir keluar mani mah teu ngawajibkeun kana wudhu dah. Keluar mani mah hadas gede asupna, ari wudhu mah kan hadas kecil ya. Oh kamu juga gitu. Jadi sebelum menes itu suka keputihan dulu. Nah iya, najis itu cuci aja. Jadi nggak sulit tiap itu dong. Oh ya, kan nanti bersih. Jadi terus-terusan keluar gitu ngebersat. Ya iya sih. Oh bersambung sampai ke head. Iya biasanya 3 atau 2 hari sebelum. Enggak misalnya gini, keluar terus berhenti, keluar lagi nggak gitu. Enggak, itu sudah. Oh terus-terusan, berarti masuk head itu. Tapi bukan arah. Nggak ngerti bapak itu. Nanti baca dulu ya. Kalau keputihan makan maksudnya najis tuh. Berarti nggak bisa sholat pokoknya ya. Ya kan nggak bisa sholat itu. Tapi nggak termasuk head ya. Itu atuh wajar. Nyari keputihan mah nya cewek mah nya itu masukna teh wadi teh ya, wadi. Hilal mani ya, kecuali mani ya, mani mah itu bukan membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Asani yang kedua jawalul akli, hilang akal, gila ya. Jawalul akli hilang akal, binomin karena tidur. Ya. Oh, bangun tidur. Jadi udah wudhu tidur. Tapi tidurnya normal gitu. Telentang. Kalau tidurnya duduk, nah gini misalnya nih, duduk. Itu mah nggak batal. Tapi duduknya mantep gitu, nggak kia. Tangan kian mah, jika na batal loh Pak. Udah nggak bisa dikenalin. tapi ilah nama kok ini nih nah teh ngumakinin mak ada jadi mantap duduk naik gitu stabil mimpi nyaring dia teh stabil gitu. Tapi di mesin aja jumatannya sok ayo turut aja bakat tuh berat. Jika na batal dah mah kudu deh. Wajah walul maniyi, wajah walul akli yang kedua hilang akal binamin kusabab tidurnya. Aw boerihi atau salian tidur, gila ngadadak gitu kan. Hilang akal juga kan. Nah udah wudhu misalnya orang teh, terus gelo batal wudhu. Mi memang orang gila itu ada macam-macam, ada yang terus gila tanya ayo sakapung gitu jadi udah stres ya. Udah stres hilang akal jadi gila, wah ngacap tuh kamu kan gitu kan. Oke istilahnya dari nah lebih tariknya nah, kita bersyukur sehat tuh. Makanya gunakan kesehatan teh untuk aktivitas yang baik ya. Maksudnya gimana kudu bisa ngambil waktu ya. Homi Anwar Hasan harus sudah bisa memanage waktu. Apa geus sarua mah boga hoream tapi usah beli biasakeun. Kadang-kadang ke tukang buat lihat, kadang-kadang nyapu, kadang-kadang depan jemuran, selalu tiap hari. Sabab
dapat pahala orang itu. Walaupun perbuatannya kayak sepele gitu ya. Kayak sepele. Coba Imam Ghazali itu kan meninggal. Terus kaimpenkeun ku muridna. Dina impenan teh Imam Ghazali teh dimasukkan ke surga ku Allah. Ngobrol na impian teh. Ya Imam, naon anu jadi sabab anjeun teh masuk ke surga gitu. Kan Imam Ghazali mah ulama. Bikin kitab ge banyak karangan-karangan terkenal Imam Ghazali. Apakah karena ilmu? Bukan ya, Imam Ghazali kan impian. Kita kalau mimpi dengan orang yang sudah meninggal mah hak. Apa yang dia katakan itu benar. Karena mereka sudah ada di alam yang hak. Apakah karena amal? Bukan. Apakah karena ngajar? Bukan. Apakah karena banyak berbukan? Segala bukan, Mi. Lalu karena apa? Saya dimasukkan ke surga itu karena suatu saat saya lagi nulis, Mi. Kan dulu mah nulisnya kayak pulpen sekarang ya. Jadi pakai apa? Kayak tempat ya, si tinta tempat diambil gitu. Tuliskan. Belum ada ballpoint kan? Ya. Pena juga nulis lagi. Kan itu ada pakai air, Mi. Pakai air. Nah, pas dia mau nyelupin penanya itu ya ke tempatnya itu, ada itu lalat lagi minum airnya. Dia biar karena nyaah itu akhirnya cina war gitu udah mal beak ya. Saya nak aku deh. Tapi beres baru tengah lewat. Saya tuh kualah dimasukin ke surga. Paham deh? Jadi orang jangan sampai mengira wah amal ya mah cetek. Ulah, siapa tahu karena itulah kamu masuk surga. Ya, di jalan misalnya, wah balatak ya nu nyapu. Geserkeun ku urang teh ku kakinya, meh teh ka geleng ku motor ku sepedahnya meh teh jatuh itunya. Tahu aya duri. Kadang-kadang itu amal da ikhlas. Atau mungkin ngasih air ke tamu ya. Ke tamu. Ada airnya putih kan tapi kita ikhlas bisa aja dari itu. Itu banyak diperingatkan oleh para ulama. Artinya apa? Jangan menyepelekan amal yang baik. Ya, apalagi yang besar gitu, Mi. Yang kecil aja nggak boleh disepelekan amal itu. Berapa barusan? 2. Wow. Kan yang pertama ada yang keluar dari salah satu lubang yang 2. Baik lubang depan atau lubang belakang. Yang kedua, hilang akal karena tidur atau selain tidur. Atau ayan, Mi. Sakalor. Tiba-tiba orang teh itu baru ngabusa ya nanti. Agoler gitu kan. Pernah lihat yang sakalor enggak? Nah. Pokoknya hilang akal, Mi ya. Bisa karena tidur atau selain tidur. Tapi yang tidur juga harus tidur normal, telentang gitu ya, bukan yang duduk tadi kayak tadi ya. Yang kedua ini asal isu yang ketiga iltiqa'u basarotai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga pantal kulit ya, kamu jeung teman kamu misalnya tengah aja sih kamu geus wudu kadupak macam antal kulit udah besar udah balik ya, dan orang lain gitu bukan ke kamu ya, misalnya kalau kamu sama Anwar sama Hasan sama Una nggak batal ya, dan saudara. Katanya kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa. Kalau sengaja kan. Enak aja tinggalin aja nage mutlak. Asal isu iltiqau basarotai rajulin. Yang ketiga antel kulit, antel 2 kulit tuh rajulin umratin lalaki jeung awewe kabiraini anu pada gede dua nana ajnabi ini tur pada sejer dua nana min goeri hailin bari teh aya hahalang lamun gitu mah kahalangan ku baju ente batal. Jadi nu batal langsung ya antar kursannya saeutik antarna teh kitu tah nya batal. Jadi yang tadi salahnya salah ya mah mutlak tuh dina bahasan lagi eta nu katilu hiji deui Mi. Arabiu masuk kubulil adami
au haqwati duburihi bibatni rohati au butunil asobe. Yang keempat ngusap kubul adami, jadi ngusap kelamin ya lubang depan atau belakang ya, masuk kubul adami. Misalnya pak ngombehan budaknya, nah punya wudhu batal ya, atau sendiri, nah kamu sendiri misalnya nyabak lubang, tak lamun nu depan mah cek aja nanti rupanya tak iya na bibirna mun pagina ya, pagina mah tak megang ininya cenah batal teh kitu teh ku ieu aya ku kieu mah teh batal ku belakang kan cuma makruh paham. Tapi dah rek naon ya hese paling ku ieu meureun getek atuh di garo teh mah atuh poho teh di calana keuna kana lubang. harus langsung. Mau punya sendiri atau punya orang lain batal. Nah kalau laki-laki mami, nah kan gitu ya, batal teh nyabak ieu na ku ieu ya, dari sini sampai sini, dari sini nih ya, dari mulai ini sampai ujungnya. Lamun kieu mah teu batal tapi makruh. Kalau belum ngagait mah teu batal. Paham enggak? Kan lalaki mah anu kitu anu ngagayot nih nya. Tan batal teh nyabak ieu na. Anu ieu aing ngajabakeun mah teu batal. Nu ngagayot mah. Nyerek naon nyabak nu kitu nya? Mun teh mah gitu. Ya udah. Nya. Tapi mun ku kieu mah teu batal. Lamun lawang belakang mah ketika kita buang air yang suka ada yang keluar, ya terjut salawe cek kalau tengah teh kitu nih. Jika bujur ayam. Ta eta nyabak eta na batal teh. Kan kerame mah kudu naon dihejenkeun cenah keluar teh jadi meh kakumbah gitu. Kudu bersih teh. Paham nya? Jadi pak anu ngebatalkeun wudu teh aya opat kahiji aya nu kaluar cenah salah hiji palawangan anu dua nya, buah nu biasa anu karon mah taba anu henteu biasa. Kadua hilang akal kusabab tidur atau salian tidur. Katilu pantal kulit talaki jeung awe anu pada gedeureunana anu pada ajnabi udanana jadi bukan saudara gitu. Kaopat naon tadi? Nih. Kaopat naon? Nyabak kubul atau dubur. Nya. Paham? Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngantuk, Mi? Ya itu matiin dulu. Oh iya.